menggerakkan. Kami, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Anggrieni Novidayanti dari SLB Negeri Aikanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Irma Suryani Borusitorus dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan 1 Kuala Selatan. Saya Siti Irma Julhaibat Tambunan dari SD Negeri 11642 Siranggong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Riki Jurmat Dalimunte dari SMA Negeri 1 Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Salam dan bahagia. Selamat pagi Bapak Riki. Pagi Ibu Anggrieni. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk supervisi ini. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kompetensi inti coaching mana yang ingin Bapak fokus kembangkan hari ini? Begini Bu, saya ingin lebih fokus pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu, saya merasa masih sering mengajukan pertanyaan yang terlalu terbuka atau tertutup Bu. Baik Pak, itu sangat bagus. Bagaimana dari mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Bapak Riki perhatikan secara khusus? Saya ingin mencoba mengajukan pertanyaan yang lebih mengarah pada refleksi diri coach itu sendiri Bu. Wah, sangat bagus. Harapan saya dengan observasi ini, Pak Riki bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, nggak ingat apa? Lanjut. Baik Pak, selanjutnya ketika Bapak melakukan proses coaching, saya boleh ya Pak datang untuk observasi Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Terima kasih ya Pak Riki. Sama-sama Ibu. Iya. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu. Ada apa nih Bu? Apa yang dapat saya bantu Bu? Saya ingin curhat dulu. Ya boleh Bu. Nah, perasaan hari ini seperti apa Bu? Sekarang alhamdulillah tenang Bu, tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Oh, sekarang Ibu dalam posisi tenang. Jadi tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, topik apa yang akan Ibu ceritakan? Begini Bu, saya melakukan pembelajaran mendapat pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau menerapkan pendekatan diferensiasi. Baik Bu, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa nih yang Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses di SD kelas rendah, yaitu kelas 3. Oh baik Bu, Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, proses di SD kelas rendah ya. Seperti itu ya Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan? Saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses Bu. Selain itu saya juga melakukan asesmen diagnostik atau pengelompokan. Lalu saya ingin mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Baiklah Bu, Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya mengelompokkan gaya belajar murid mereka ya. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok visual, auditori, kinestetik, kelompok mana yang paling banyak? Hampir sama semua banyaknya Bu. Baiklah, ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak. Kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi? Dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses itu terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang pilihannya itu saya miliki. Mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audiovisual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menyampaikan suara. Dan kelompok kinestetik, saya akan mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Oke, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan maksimal? Komitmen, yaitu
Langkah awal, tunggu dulu Pika, apa Pika? Action. Yang saya lakukan yaitu saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid tentang bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Wow, sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Dengan evaluasi dan refleksi, Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan Ibu untuk persiapan? Langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran atau RPP, menentukan media pembelajaran seperti audio visual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek bagi murid. Kiranya kapan akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut, Bu? Insya Allah minggu depan. Nah, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta kepala sekolah saya. Luar biasa sekali ya Bu. Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Begitu ya Bu. Serta mengungkapkan gaya belajar murid, Ibu serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Nah, bagaimana perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang didapatkan dari percakapan yang sangat sederhana ini, Bu? Alhamdulillah, saya merasa lebih terbuka Bu dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya alami dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktik agar kebutuhan murid saya terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan melibatkan rekan saya Bu, dan sekarang saya lebih bersemangat ingin segera mencobanya di kelas Bu. Terima kasih ya Bu. Adanya obrolan santuy ini saya merasa galau saya terobati Bu. Wow, luar biasa ya Bu. Sama-sama Bu. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Ibu. Tetap semangat Bu untuk melakukan tugasnya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya mohon pamit ya Bu Irma. Iya Bu, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya ya Bu. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu Andri. Bagaimana kabarnya Bu Irma? Sehat Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching ini Bu. Saya ingin fokus pada permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini, yaitu banyak siswa yang tidak sampai ke sekolah. Bisa Ibu ceritakan lebih detail mengenai situasi ini? Apa yang membuat Ibu merasakan kesulitan? Jadi seperti ini Bu, saya sudah beberapa kali menemukan kasus siswa yang bilang sudah berangkat dari rumah, tapi tidak sampai ke sekolah Bu. Saya sudah coba berbagai cara, seperti menelepon orang tua, tapi belum ada solusi yang efektif. Saya merasa frustasi karena ini sangat mengganggu proses belajar mengajar Bu. Begitu ya Bu, saya mengerti perasaan Ibu ya. Ini pasti situasi yang cukup menantang ya Bu ya. Jika boleh tahu Bu, apa menurut Ibu penyebab masalah ini Bu? Kenapa ada dugaan atau hipotesis yang Ibu miliki seperti ini? Jujur ya Bu, saya belum yakin pasti penyebabnya apa. Mungkin karena ada kendala transportasi, atau mungkin juga ada faktor lain yang belum saya ketahui Bu. Itu sangat wajar Bu. Mari kita coba telusuri terlebih dahulu. Ketika Ibu berinteraksi dengan siswa-siswa yang mengalami masalah ini, apa yang biasanya mereka katakan Bu? Apa ada pola tertentu gitu dari jawaban mereka? Mereka biasanya hanya bilang kalau mereka terlambat atau tidak bisa masuk karena ada urusan mendadak. Kadang mereka juga terlihat kurang bersemangat saat saya tanyakan masalah ini. Menarik sih. Jika Ibu perhatikan,
apa ada perbedaan antara siswa yang sering telat sampai ke sekolah dengan siswa yang selalu hadir, Bu? Apakah ada karakteristik atau situasi yang membuat mereka seperti itu, Bu, yang membedakan mereka? Kalau dipikir-pikir, siswa yang sering tidak sampai di sekolah itu cenderung lebih pendiam dan kurang aktif di kelas. Mereka juga sering terlihat kurang termotivasi, Bu. Baik, Bu, berarti kita sudah menemukan beberapa poin penting ya, Bu ya. Sekarang coba Ibu renungkan, apakah ada kemungkinan bahwa masalah ini tidak hanya terkait dengan faktor eksternal seperti transportasi, Bu, tetapi ada juga faktor internal yang perlu diperhatikan seperti motivasi dan sikap siswa. Wah, saya belum pernah melihatnya dari sudut pandang itu, Bu. Mungkin saja Ibu benar. Begitu. Bagaimana jika kita coba, Bu, menggali lebih dalam lagi? Apa yang menurut Ibu bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab siswa terhadap kehadiran mereka, Bu? Mungkin saya bisa mencoba membuat kegiatan yang lebih menarik di kelas agar siswa lebih bersemangat untuk datang. Atau saya juga bisa berbicara dengan siswa secara individual untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi, mungkin, Bu. Wah, itu ide yang bagus, Bu. Selain itu, apakah ada cara lain yang bisa Ibu pikirkan untuk melibatkan orang tua dalam mengatasi masalah ini? Oh iya, saya bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas pentingnya kehadiran siswa di sekolah dan meminta dukungan mereka. Sangat baik sih. Dengan melibatkan orang tua, kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mencari solusi bersama, ya kan, Bu? Oke, terima kasih atas bimbingannya ya, Bu, untuk hari ini. Senang berdiskusi dengan Bu Anggri hari ini. Iya, saya juga senang, Bu, berdiskusi dengan Ibu ya, Bu. Terima kasih ya, Irma. Sama-sama, Bu Anggri. Action. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ada apa ini, Bu Siti? Apa yang dapat saya bantu? Saya mau curhat loh, Pak. Boleh. Kira-kira perasaan hari ini seperti apa rupanya, Bu? Sekarang alhamdulillah tenang, Pak. Tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Alhamdulillah, Bu. Dalam posisi tenang, jadi Ibu mengungkapkan yang ada kegalauan. Nah, topik apa yang akan Ibu ceritakan kira-kira hari ini? Gini, Pak. Saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas, ya kan, Pak. Saya ingin mendapat pencerahan dengan penguatan agar saya tidak ragu gitu loh, Pak, atau galau penerapan pendekatan diferensiasi ini. Oke, baik Ibu Siti. Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa ini yang Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan ini yang Ibu inginkan? Saya ingin mendapatkan sedikit gambaran gitu loh, Pak, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi ini untuk di kelas 3 gitu loh, Pak. Baik Ibu. Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebelum ngobrol lebih jauh, apa ini yang Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan ini, Bu? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi, Pak, untuk di kelas 3 gitu. Baik Ibu Siti ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi. Proses di SD kelas rendah. Ya, Bu. Iya. Seperti Ibu. Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan di kelas? Saya pernah, Pak, melakukan pembelajaran diferensiasi di produk gitu di kelas. Murid membuat sesuatu gitu, Pak. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, atau kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik gitu, Pak. Dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka gitu, Pak. Oke, baik Ibu Siti. Telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, salah satu mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut Ibu Siti, ada namanya kelompok visual, auditory, kinestik. Kelompok mana yang paling banyak
kira-kira atau yang diminati oleh siswa, Bu? Kalau saya lihat Pak, hampir sama semuanya. Baik, ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyaknya. Kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran depresiasi proses itu terwujud, Ibu? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan gitu, yang sesuai dengan minat mereka lah kan. Dan pilihan yang saya miliki mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual atau LKPD gitu Pak. Seperti kelompok gaya belajar visual saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan gitu Pak. Oke, Bu, itu sangat luar biasa. Komitmen apa yang Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran depresiasi ini dilakukan dengan maksimal? Nah, saya ingin melakukan evaluasi dulu lah Pak pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan, dan mengajak rekan sejawat gitu kan untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka pahami gitu loh. Lalu saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Oh, sungguh luar biasa. Baik, Bu Siti, luar biasa proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dengan evaluasi dan refleksi Ibu ini akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran depresiasi proses. Nah, langkah awal apa yang direncanakan oleh Ibu Siti untuk persiapan ini? Langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran. Baru saya menentukan media pembelajarannya. Baru seperti audio visual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan, karena nanti ada praktek gitu loh Pak yang saya lakukan gitu. Oh, gitu ya, Bu. Itu sungguh bagus. Kiranya kapan akan melakukan pembelajaran depresiasi proses tersebut, Ibu Siti? Insya Allah minggu depan gitu lah rencana saya kan Pak. Nah, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dulu dengan terus jawab saya serta kepala sekolah tentunya Pak. Luar biasa sekali Ibu Siti ini. Tak sia-sia Ibu Siti mengajar di SD kita ini, Bu. Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari saya sebagai kepala sekolah dan rekan sejawat yang lainnya, serta mengungkapkan gaya belajar murid Ibu serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran depresiasi proses ini, Bu. Bagaimana perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang didapatkan Ibu dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan gitu lah Pak mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulan saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi ini atau kegalauan yang saya hadapi itu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat PP seperti dan memilih media yang bervariasi gitu Pak, seperti audio visual dan praktek agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Kemudian saya akan melibatkan rekan saya, dan sekarang saya lebih bersemangat gitu, dan ingin segera mencobanya gitu loh Pak. Karena semangat dan setelah Bapak kasih pencerahan gitu kan, jadi saya berterima kasih lah kepada Bapak dengan adanya obrolan santai kita ini. Rasa galau saya tuh terobati gitu loh Pak. Oh, sama-sama. Pak Riki, Iya, Bu Anggreni. terima kasih atas sesi coaching yang menarik. Bagaimana menurut Bapak dengan performa Bapak tadi? Saya merasa cukup puas dengan beberapa bagian, terutama saat saya bisa menggali lebih dalam pemikiran coaching ini, Bu. Namun, saya merasa kurang dalam hal mengajukan pertanyaan yang benar dan menantang. Saya setuju dengan penilaian Bapak. Saya mengamati bahwa Bapak sudah cukup baik dalam membangun raport dan mendengarkan aktif. Namun ada beberapa momen ketika
ajukan masih terlalu terbuka, sehingga Koci cenderung memberikan jawaban yang umum. Oh iya Bu, jadi ingat saya. Terima kasih Bu atas masukannya ya Bu. Tidak masalah Pak. Bagaimana jika kita coba rancang bersama rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Misalnya, Bapak bisa mencoba untuk lebih spesifik dalam mengajukan pertanyaan atau menggunakan model pertanyaan tertentu seperti pertanyaan 5W plus 1H. Baik Ibu, saya akan coba terapkan itu di sekolah kita Bu. Sangat bagus Pak. Saya akan mencatat hasil observasi di dalam forum supervisi akademik. Semoga umpan balik ini bermanfaat untuk membangun pengembangan Bapak. Terima kasih banyak Ibu Anggreni. Saya sadar saya sangat banyak belajar dari sesi ini. Ya, terima kasih kembali Pak Riki. Sama-sama Bu.